bagaimana saya bisa meraih 100 juta pertama saya. Kalau itu waktu itu sudah dapat angka 3 juta sebulan. Saya resign, saya berhenti, kemudian saya ditangkap. Itu saya bisa mencapai di angka 7-10 juta sebulan. Ikut sebuah bisnis. Nah, itu saya merasakan duit yang cukup besar. Lebih dari 100 juta bahkan. Itu rame banget. Tapi rame banget itu cuma mentok di angka 30 juta sebulan. Ternyata sampai di angka hampir 70 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gus Baraja. Kali ini saya akan bercerita, tetapi tidak hanya cerita, melainkan juga saya akan share caranya atau tekniknya bagaimana saya bisa meraih 100 juta pertama saya. 100 juta loh ya, 100 juta pertama. Simple sederhananya. Tapi sebelum itu, saya ingin informasi sekaligus mengajak Anda semuanya untuk menerapkan bagian dari cara saya mendapatkan 100 juta, yaitu dengan memperbaiki batin saya. Hadiri temu jiwa atau seminar yang saya adakan di Jogja, 3 hari lagi tepatnya, di Jogja, di Sleman tepatnya ya, dengan tema pembersihan jiwa. Dengan tema bagaimana caranya melepaskan kemelekatan emosi negatif, seperti yang dirasakan oleh teman-teman sebelumnya, hanya sebatas online saja mereka bisa meraih banyak perubahan. Bahkan dengan tidak waktu yang lama ya. Perubahan itu sangat mudah untuk diraih. Untuk Anda yang benar-benar ingin meraih perubahan di masa depan, saya undang Anda untuk menghadiri temu jiwa yang saya adakan tanggal 5 Juli. Untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi atau langsung hubungi nomor WA-nya admin. Mbak Vista nanti akan dipandu langsung oleh Mbak Vista. Baik teman-teman, 100 juta pertama, kalau dibilang sulit, kalau Anda beranggapan sulit, ya sulit. Tapi kalau Anda punya kemauan, saya rasa menjadi mudah. Saya dulu melakukannya tidak tahu apa-apa. Artinya tidak punya metode-metode yang akan saya share. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Saya mau cerita dikit sebelum masuk ke cara-caranya. Dulu, sebelum menikah, saya ke pasar. Karena di pasar itu banyak saudara-saudara saya ya yang jual beli emas kayak gitu ya. Orang mau jual, singkatnya nggak harus ke toko, bisa langsung ke orang-orang tertentu gitu. Nah, saya ikut keluarga saya di sana, ya tapi tidak maksimal karena kayaknya skill saya bukan di situ. Tapi karena kenalan banyak, saya jualan pulsa. Saya jualan pulsa, alhamdulillah kala itu sebelum menikah, saya lupa tahunnya, umur saya masih di umur 23, 24. Saya jualan pulsa kala itu waktu itu sudah dapat angka 3 juta sebulan. Singkat cerita menikah, kemudian nggak mungkin saya harus di pasar terus. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melamar sebuah pekerjaan dengan profesi driver waktu itu di salah satu perusahaan ya. Dengan gaji turun jadi 1.800.000. 1.800.000 berlangsung kurang lebih 2-3 tahun. Kemudian karena sebuah alasan saya resign. Saya berhenti, kemudian saya ditangkap, bukan polisi ya. Saya ditangkap oleh teman saya, diajak untuk ikut berpartisipasi di rentalnya. Ikut bergabung di rentalnya, tapi tidak dapat gaji, free line. Tapi ternyata jauh lebih besar pendapatannya. Itu saya bisa mencapai di angka 7-10 juta sebulan. Singkat cerita, saya ditelepon oleh om saya. Ikut ke Malang dengan sebuah bisnis yang nggak bisa saya ceritakan karena panjang kali lebar nanti di sini. Ikut sebuah bisnis. Nah itu saya merasakan duit yang cukup besar. Lebih dari 100 juta bahkan. Tapi poinnya bukan di situ ya. Naik cepat, turun drastis cepat. Bisnis yang sangat cepat lah untuk dapat duit. Lagi-lagi sebuah kecelakaan dalam berbisnis terjadi, saya drop sampai minus ke angka kurang lebih 500 juta, 300 sampai 500 juta. Minus hutang artinya ya. Nah, kemudian singkat cerita, sebuah perjalanan hidup lagi, akhirnya saya bikin kafe. Nah, kerjaan yang tadi coba dilupain dulu, saya ke kafe, bikin kafe, buka usaha kafe. Minum kopi. Kalau di Kalimantan atau di Pontianak itu kafe itu sebenarnya kalau di Jawa mungkin
warung kopi ya. Tapi kalau di Kalimantan penyebutannya kafe. Nah, itu rame banget. Tapi rame banget itu cuma mentok di angka 30 juta sebulan. Berarti estimasi kurang lebihnya kalau kita pukul rata sehari itu 1 jutaan bersih. Akhirnya saya mikir bagaimana caranya saya bisa mendapatkan 100 juta. Mau nggak mau, karena hitungannya ini udah maksimal, kafenya nggak terlalu besar, sehari dapat 1 juta, estimasi tadi ya. Ritme dalam bisnis itu ya stuck segitu aja tuh, nggak lebih. Akhirnya saya pingin mendapatkan 100 juta pertama saya dengan cara saya bikin 2 kafe. Saya buka 2 kafe dan kafenya itu kontrak loh, bukan kafe milik pribadi. Ngontrak, tempatnya ngontrak maksudnya. Ya, tempatnya kontrak, usahanya punya saya. Ternyata sampai di angka hampir 70 juta. Sampai di angka 70 juta. Nah, tetap nggak bisa nih. Akhirnya saya buka lagi bisnis kecil-kecilan. Saya tambahkan lagi menu di dalam kafe saya, di 2 kafe saya itu. Yang akhirnya mencapai 100 juta pertama. Apakah dengan seperti itu pertanyaannya? Dengan seperti itu lantas semua orang bisa mencapai 100 juta. Apakah itu yang menjadi pondasi awal atau jembatan utamanya yang bisa sampai di angka 100 juta? Tidak. Karena kalau seperti itu saya tidak bisa mengulangi angka 100 juta pertama saya sampai 1 miliar pertama saya. Lantas caranya bagaimana? Saya percaya satu hal. Ketika saya buka kafe itu saya sudah belajar ilmu pengembangan diri. Bagaimana saya harus memaksimalkan kekuatan feeling saya, kekuatan perasaan saya. Jadi yang menjadi pendukung utama sampai kepada 100 juta, pertama tetap nalar logika, yang kedua yang menjadi support utamanya adalah batin saya. Apa yang saya lakukan sepanjang saya berproses itu? Pertama tadi, kalau Anda nyimak ceritanya, dari angka yang terkecil sampai angka ke berikutnya, itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Itu bagian dari manifestasi supaya logika saya nyampe. Karena begini, kalau saya tiba-tiba dari angka yang tadi saya bilang 3 juta di pulsa, itu 3 juta tiba-tiba saya up jadi 100 juta, itu pikiran saya yang akan menolak nanti. Anda pun demikian. Nah, karena saya tahu, saya angkat itu, saya naikkan angka itu step by step. Bukan berarti tidak masuk akal. Bukan berarti Allah tidak bisa mengijabah, enggak. Karena hati saya belum ngepas. Sementara dalam keilmuan itu ada kelayakan, ada bisa, ada pantas, ada kepantasan. Oke ya? Nah, setelah itu, saya naikkan lagi, akhirnya sampai, rutenya sampai ke 100 juta. Di balik itu semua, selain saya menerapkan, menaikkan angka senyamannya perasaan saya, ternyata tanpa saya sadari, atau mungkin saya sadari ya, saya senang dengan berapapun yang saya dapat. Dan saya melakukan semua kerjaan saya itu dengan cinta, dengan suka. Karena saya suka. Bukan berorientasi uang, enggak. Karena saya suka. Nah, poin utamanya ada beberapa, yaitu syukur. Saya memaksimalkan perasaan syukur saya. Dan ini poin pentingnya. Seingat saya, dalam proses saya itu, saya tidak berharap untuk memiliki 100 juta. Tapi saya lebih ke fokus, maksud saya, fokus kepada proses. Fokus kepada bagaimana cara saya melayakkan diri. Dan tanpa saya sadari, saya sudah melepaskan semua emosi negatif saya terhadap finansial. Semakin sering melepas emosi negatif terhadap finansial, dendam terhadap finansial, image negatif atau penilaian negatif terhadap finansial, ternyata semuanya semakin mudah. Dan inilah yang terjadi pada teman-teman yang ada di grup, baru 1 kali, 2 kali dia ikut webinarnya. Tentunya akan lebih powerful kalau bisa ketemu langsung. Sampai jumpa di Jogja tanggal 5 Juli. Saya tunggu kedatangan Anda. Saya akan bantu Anda untuk membersihkan kemelekatan itu dan Anda bisa rasakan sensasinya. Sampai ketemu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.